Nggak ada. Belum, Prof. Oke, Yang cat itu udah jadi belum sih, Prof, waktu itu? apa? Belum. Yang katanya mau bikin Oh, mau grup. dibikin WhatsApp. Ini ada di sebelah saya coba nyalain ya. Saya bikinnya udah sebulannya, 2 bulan yang lalu. Lupa. Coba, mudah-mudahan masih bisa saya akses. 192.168.219. Oke. Oke. Yes. 68N-nya nggak jalan yang ini. Bentar. Saya ada 45 sistem operasi soalnya ini. Saya masuk ke satu. Ada lupa. Saya pakai yang mana lupa nih. Parah dah. 3.000. Docker PS. Web UI, oh lama. Ini ada wahanya nih. Push. Kagak ada IP-nya nih. Coba. Oke. Oke, ini lamanya jalan. Coba. Prof, belum share screen, Prof. Oh, belum share screen. Oh, maaf. Ini soalnya ini bentuknya laptop gamer, tapi dalamnya ada 4 sistem operasi. Saya lupa ditaruh yang sistem operasi yang mananya lupa. Bentar, ini ada Open Web UI udah jalan. Oke, portnya 3000, Wah 3001, N8N-nya coba. Bentar, jadi ini ada lamanya udah ada. Ini Open Web UI ya. Lamanya nggak bisa diakses, harus akses dari Open Web UI. Coba 219.5678 tuh N8N. Hah? Refuse to connect. 5678 refuse to connect. Nah, ini masih refuse to connect. 3001. Ini wahanya jalan, cuman N8N-nya nggak jalan nih. Ntar. Quadruple boot, iya kali. Pokoknya ada masih sistem operasi lah, jadi harddisk 1 tera dibagi 4. Wah, ini nggak jalan saya harus masuk ke sana berarti. Docker. Yes. Ini makhluknya, ini port-portnya. Ini Open Web UI ada di 3000, Waha ada 3001, ini 2 jalan, ini harusnya jalan lama. Cuman N8N-nya 5678 kan. Wal. 12, ini dia yang jadi masalah dia. 127.001. Harusnya
000 ini. Waduh, gimana caranya biar jadi itu ya? Bingung nih. Kenapa nggak bisa ke ini ya? Ini yang bikin masalah ini nih. Jadi dia bisa diaksesnya ke 127.001. Oh, tapi dia lempar ke sini kok. Cuman ya gitu deh. Kalau ini kan ke semua IP address dapat nih. Ini nggak mau dia. Cuman dari localhost doang maunya. Padahal ini localhostnya server, ya nggak bisa diakses dah. Waduh, kacau yang ini. Atau saya booting ke yang lain bentar ya. Bentar. Booting lagi ke nomor 4 coba, mau nggak? Soalnya lupa, lagi lupa. Nih IP-nya berapa nih yang ini? Oh, salah, yang ini mah beda ini. Oke, ini yang partisi yang ini buat internet offline nih ternyata. Satu lagi coba ini. Ini sambil ini ngebooting server ya. Dua 219 juga. Oke. Kita coba ya lihat yang ini ya. 209. Ups. Salah. IP-nya sama, karena MAC address-nya sama, dia dapat IP sama. Saya gedein lah biar Docker PS. Ups. Oke, di sini ada database Postgres, saya taruh juga. Ada database lagi Quadran nih 633 portnya. Ini Olama ada. Terus yang perlu adalah Waha 3001 sama N8N. Ini 000 nih, ada lumayan, mudah-mudahan bisa diakses. Oke. Yang penting si N8N-nya versinya 1.1239. Jadi nggak bisa pakai versi 2 sih. Yang jadi masalah itu aja. Jadi yang kita butuhin sebenarnya cuma ini aja, Waha, N8N, Olama. Itu yang pentingnya. Postgres sama Quadran ini optional. Oh, ini self-hosted AI starter kit yang saya install yang ini nih. Self-hosted AI starter kit ini installnya. Yang tadi yang benernya, cuman portnya kenapa nggak 000 ya? Coba saya masuk sini, mudah-mudahan bisa dapat. Oh, dapat nih. Ini pakai passwordnya apa ya? Lupa saya. Passwordnya apa ya? Mudah-mudahan bener nih. Forgot.
Biasanya password. Udah kalau udah oh, bukan. Oh, ini masuk. Ini ada beberapa nih yang dioprekin berarti. Coba. Oke. Oke, yang ini dia makhluknya. Jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Oke. Yang minimalnya adalah yang atas ini nih. Yang di atas ini ada webhook, AI agent, OLAMA, terus HTTP request. Oke. Webhook buat nerima WhatsApp dari Waha. Waha akan kirim ke webhook ini. Bisa dilihat alamatnya harusnya ini dia. Oke, ini pakai apa sih namanya? Pakai Ngrok, dia connect ke sini nih. Jadi ini pakai Ngrok, jadi pakai reverse VPN. Dia dapetin domain ini, terus webhook test, Waha incoming. Rack-nya full dari N8N, iya. Rack-nya yang ini, yang bawah ini rack. Yang bawah ini rack. Rack-nya caranya kita upload file, oke. Nah, terus ini yang nge-split filenya. Jadi filenya itu dibikin jadi, ini bisa macam-macam splitternya ya. Ini ada 1000 karakter. Terus overlap 200 karakter. Jadi ada 1000 tapi di overlapin 200 karakter gitu ya. Jadi ini yang motong si datanya. Terus sama si OLAMA di embed. Nah, ini embednya harus make model buat embedding si OLAMA. OLAMA ada beberapa model buat embedding. Yang paling kecil adalah Nomic Embed Text ini yang paling kecil. Oke. Tapi ini belakangan lah. Kalau kita eksperimen awal biasanya cuma yang ini doang. Eksperimen awal bisa kayak gini aja sih. Masuk webhook. Atau bisa aja ini. OLAMA ini juga bisa. Ini jadi yang HTTP request itu buat ngirim. Bisa dilihat di sini. Ini kita ngomong ke Waha. Portnya 3000. Ininya API syntax. Emang ini formatnya. Nah, cuman di sini ada si apa sih namanya? Ada passwordnya. Dibikin admin 1234566 tanda seru. Ini dilakukan waktu instalasi. Oke. Ini ada di sini sih sebenarnya. AI stack. Jadi saya bikin folder AI OPT AI stack, terus di sini ada Docker. Oops. Oh, ini yang self hosted AI ya, sorry. Maklum ngopreknya macam-macam, banyak, kadang-kadang bingung sendiri ini yang mana gitu ya. Jadi ada di sini Docker Compose di sini. Nah, ini kuncinya di sini sih sebenarnya. Ini ada 4. Ini kuadran perlu nggak perlu, Postgres perlu nggak perlu. Yang perlu banget cuman N8N sama OLAMA. Oke, 2 ini yang diperluin. Nah, ini yang penting, yang makhluk ini nih. Jadi kalau kita pakai N8N latest nggak jalan ininya. Jadi masalahnya kalau kita pakai latest tuh ini nggak ada nih. Inactive-nya nggak ada. File text-nya juga tetap harus simpen kan, kalau nggak cuma embedding doang. File text-nya diupload ke sini sih. File text ini ada upload file. Ini kalau kita klik, ini buat upload file. Oke. Ini kalau dijalanin execute step, dia bisa keluar kayak gini, choose file. Jadi ini kalau di execute choose file, kita choose,
Filenya ya tinggal diupload aja. Nah, jenis filenya ini di stop listening. Jenis filenya itu ada di sini. Saya lagi ngeset filenya teks doang supaya saya nggak usah decoding apa yang blow-on gitu, yang pening kepala nggak usah ditambahin. Pokoknya gue pengen filenya TXT, ASCII, deh. Jadi ini ada ininya ya, ada accepted file types-nya, bisa diatur sih mau nerima file apa aja. Elemennya namanya file. Ini tinggal di execute gini, dia langsung choose file. Ininya namanya upload your file here. Nah, ini masuk ke insert data ini, terus nanti sama data loader ini di split 1000 karakter. Jadi filenya akan dipotong 1000 karakter, tapi ada overlap 200 karakter antar potongan ya. 200 karakter di overlap, terus di embed sama Olama. Embed itu membuat si kata-kata jadi angka. Kira-kira sederhananya yang blow-on-nya kayak gitu deh. Karena si Olama itu sebetulnya, LLM itu sebetulnya ngolahnya angka, bukan kata-kata sih sebetulnya. Jadi dia bikin kayak tabel, kata-kata ini angkanya berapa, kata-kata ini angkanya berapa, itu prosesnya namanya embedding. Nah, ini harus dilihat dulu di Olama nih sebenarnya. Saya nggak pakai Vice, udah pakai Olama aja udah kagak mikir. Kalau pakai Vice lagi pening kepala. Kok masuk ke sini sih salah. Olama. Lagi nggak mau mikir, jadi nggak pakai Vice, nggak pakai apa. Jadi embedding. Nah, saya makanya yang ini nih. Nomic embed text. Ini paling kecil sih, yang paling banyak diambil yang ini nih, 51 mega yang ngambil ya. Jadi saya makanya yang ini. Oke, balik lagi ke sini. Ini embednya. Tapi yang penting yang sederhananya cuma ini doang ya. Webhook, AI agent ngomong ke Olama, HTTP request. Kalau nggak mau pakai rek, ini bawahnya ini rek semua nih ya. Kalau nggak mau pakai rek ya ini diputusin aja sih, udah beres. Ini diputus sambungan ke sini udah. Ini pakai Olama ini. Nah, Olamanya sendiri saya pakainya lama 318B. Oke, boleh milih, saya punya beberapa model di sini sih. Semuanya pakai lama. Kenapa lama gini? Karena ternyata balik lagi. Lama ini 31, 32 dan sebagainya ini yang bisa ngomong sama rek yang ini. Jadi dia mau ngomong lewat AI agent ini ke rek gitu. Saya cobain pakai Gema nggak mau ternyata. Nggak mau ngomong, nggak mau ngambil data dari rek gitu. Kalau yang ini bisa, dia mau. Ini ada 2 embed sebenarnya. Saya pakainya embed yang ini yang kecil, yang ini lebih gede nih embednya. MX by ini lebih gede. Jadi saya pakai yang kecil. Nah, yang ini itu yang bisa ngomong sama si rek yang ini. Rek bawahnya ini. Pakai Olama. Nah, tinggal jadi ini semua informasi ilmunya kita kasih pakai file text ke sini. Dah. Nah, ini ada 2 sekarang, ada webhook buat nerima WhatsApp sama HTTP request. Oke, alamatnya kayak gini dia, WH incoming webhook. Yang crop production dia nggak pakai tes ya. Kalau tes URL ada tulisan webhook tes. Kalau production langsung. Nah, kapan kita bisa pakai production? Production hanya bisa dipakai kalau kita bisa activate ini. Nah, ini kalau aktif, ini langsung yang dipakai production. Yang dipakainya production ini. Oke. Listen. Nah, ini production yang dipakai nih kalau udah kayak yang aktif. Oke. Konsekuensinya production, dia tuh akan standby listening WH yang masuk. Nah, coba kita. Jadi cuma gitu aja sih logikanya. Jadi ada WhatsApp masuk, terus di message dari WhatsApp-nya dikirim jadi prompt di Olama. Olamanya dia akan nanya ke rek yang di bawah ini buat sebagai informasi tambahan. Nah, udah gitu jadi ini informasi tambahannya dikirim sama si ini ke Olama. Si message dari WH plus
informasi dari rek itu dijadiin satu, terus ditulis ulang sama LLM ini, itu yang dikirim ke luar ke sini, HTTP request ini. Kirimnya ke Waha lagi sih. Waha send text buat dikirim keluar. Tapi di sini ada passwordnya, admin 123456 tanda seru. Ini didapatnya dari sini. Bentar. Ini Olama, ini Postgres, nah ini Wahanya, nah ini dia. Jadi WhatsApp API key-nya admin 123456. Waktu awal saya ngoprek, ngutak-ngatik, nggak dapat ini, ininya random terus dia dapatnya. Ternyata kesalahannya di sini. Jadi namanya harus fix, harus bener nih. WhatsApp webhook URL-nya apa, harus bener, ininya harus bener, semuanya bener semua. Kalau nggak kayak gini namanya, nggak beres langsung komunikasinya. Jadi untuk dapetin ini, masuk ke dalam si Wahanya, terus ngelihat konfigurasinya dia, baru kelihatan. Oh, harus gini namanya, ya udah namanya dibenerin. Nah, beres. Jadi webhooknya yang tadi tuh, perhatiin di sini webhook ya, bukan webhook test. Jadi ini buat webhooknya, bukan webhook test gitu. Oke. Terus ini ada web JavaScript, engine-nya Wahanya pakainya web JavaScript. Terus kalau mau masuk admin 123456, admin 12346 itu buat masuk ke sininya sih. Nah ini masuk sini tadi, admin 123456 buat masuk sini. Nah, terus kita bisa masuk ke dashboardnya si Waha. Ini saya masuk ke dashboardnya langsung. Lalalalalalala. Kecilin dulu. Kegedean, jadi salah deh. Iyalah. Oke. Nah, si Waha itu kebagi dua sih sebenarnya. Dia ada dua makhluk di sini. Ada worker ini yang nerima apa sih namanya? Nerima message dari WhatsApp ini, connect ini nerima message-nya. Nah, yang ini yang buat ya nih, ini buat ngirim nih. Ini buat ngirim message-nya. Oke. Nah, sekarang caranya HP-nya masih dimatiin. Mana HP-nya yang buat eksperimen saya? Oh, HP-nya hilang. Oke, kalau mau gombal sih caranya ini dimatiin semua sih, tapi jangan dimatiin dulu lah. Jadi kita bisa start ini, restart worker. Ini kondisinya stop ya. Jadi kalau pertama kali ini kosong, dua-duanya nggak ada isinya, atas nggak ada, bawah nggak ada. Jadi kita bisa, kalau nggak salah apa ya, gua pencet connect atau apa nanti keluar ininya. Oke. Nah, di sini bisa diedit sih sebenarnya kalau mau diedit. Oh, ntar pas connect ini dia mau nanya aja namanya apa, bebas namanya. Tapi yang penting yang ini nih, buat nerimanya apa? Ini buat nerimanya si Wahanya. Ini IP-nya, IP servernya, portnya 3001/API. Ini URL-nya kayak gini. Oke. Saya nggak pakai HTTPS. Terus ini API-nya admin 123456778. Nih. Ini buat nerima komunikasinya di sini. Oh, berarti yang tadi yang send text-nya di sini juga sih. Oke. Tapi ada ini kalau dilihat di sini tadi, oh ya ini benar-benar. Ya. Ini ada nah ini ada headernya X minus API key DC admin 123456. Ini yang penting nih. Oke. Harus diisi yang ini. Kalau nggak dia nggak bisa ngirim message-nya.
Jadi ini kuncinya ada di sini. Oke. Jadi ini masuk ke Waha. Oke, masuk ke API ini, syntax dengan key ini, nanti itu yang dipakai buat nerima, udah gitu bisa dikirim. Nah, ini kita restart aja lah. Force restart on, restart. Oke, ini akan restart. Nah, terus bawahnya ini kita buat ngirim benernya di sini. Kalau mau ngetes ngirim bisa di sini. Cuman kalau dari nol, ini ada gambar kamera. Kalau diklik nanti keluar yang QR code-nya itu harus untuk nyambungin si Waha ke HP lewat kamera ini nanti keluar QR code sama HP-nya harus dilihat apa kan ada di WhatsApp tuh ada yang linknya ya, ngelingin antara kalau kita web WhatsApp sama HP kan biasanya diklik itunya ya supaya keluar QR code-nya. Nah ini kalau ini lewat yang ini nih. Jadi ini treatmentnya kayak web WhatsApp nih, gitu. Nah kalau mau ngetes ngirim kita bisa di sini ada send request. Kalau kita klik di sini, nah ini kita bisa ngirim di sini nih. Kalau udah start ya. Jadi ini pakainya post HTTP-nya /API syntax. Nah, di sini ini nomornya di sini. Ini C.US. Ini C.US-nya diamin aja tapi nomornya di sini. Jadi kalau saya punya nomor berapa misalnya 62 8 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya udah kayak gitu. Ntar kalau kita send kekirim. Ya, tapi harus di-on-in dulu ya. Ini harus di restart dulu. Ini kondisi starting. Coba kalau di reload lagi nanti kondisinya harus scan code. Scan QR code. HP sinyalin dulu. Lama nih. Ini HP-nya ada pulsa apa kagak nggak tahu dah gue. Berarti ini harus di ini dulu. Nah ini QR code nih keluar tuh kan. QR code nanti harus di scan pakai HP supaya connect. Jadi cuma gini doang sih sebetulnya caranya. Bentar. Lama nih. HP-nya nyalain lama. Belum. Awas Prof, ada yang nyikan Prof nanti Prof. Ambil HP gua ya. Orang ini HP-nya jarang dipakai ini masih sebenarnya. Aduh. Coba bentar. Bentar. Walah. Wes. Coba bentar. Wah. Ini HP lemot nih, HP inilah. HP inilah iseng banget. Nggak tahu pulsanya ada apa kagak gue juga nggak tahu nih. Biasanya saya kasih pulsa cuma seminggu gitu. 30.000 kalau mau demo doang. Bentar, kok nggak ada ini sih link device? Mana ya? Chat. Oh, ini link device. Oke, bentar, belum. Lama Oke, coba link device. Saya klik link device di HP. Oke. Kode link device. Kode link device, try again later. Kenapa? Nggak ada pulsa ya kali ya? Bagaimana sih? Nggak bisa ngelink nggak bisa ngelink. Ini nggak saya isi pulsa ini. Apa karena nggak ada pulsa ya? Nggak bisa harus isi pulsa dulu. Jadi Di refresh lagi Prof. Hah? QR, Ininya QR-nya di refresh. Coba. di refresh. Mau. Bentar.
Coba lagi. Iya. Kok nggak mau? Ya lah lah. Nggak mau, kok nggak keluar sih? Nggak mau. Resek. Ini kenapa nggak keluar? Halo? Oh, ini keluar. Coba. Oh, mau nih, mau. Logging in. Tapi nggak ada pulsanya nih sebenarnya. Nggak saya isi. Soalnya udah sebulan ini saya ngoprekin internet offline soalnya. Iya. Kagak mau login. Pakai wifi kali ya, dia nggak mau ya. Iya, lagi. Coba. Kalau reload. Oh, udah connect. Oke. Ini udah connect nih ya. Oke. Ini pakai wifi sih. Coba kalau saya reload sekarang kondisi gimana? Nah, udah working nih. Jadi ini harus kondisi working. Jadi ada satu connected di worker itu yang atas ini ya. Sessionnya satu connected. Nah, ini session buat tadi buat ngirim. Oke. eh Coba kita bisa ngelihat di sini. Nah, kita bisa lihat layar HP-nya sih. Ini layar. Nomornya berapa sih? Lupa yang ini. Coba kita ngirim ke diri sendiri ya. Nomornya berapa ya? Bentar. Nomor apa ya? Ini dia nomornya. Modem. Ini SIM cardnya SIM card modem mobil saya sebenarnya. Ini SIM card mobil. Tapi udah gitu di mobil seringnya pakai HP yang biasa saya pakai. Akhirnya modemnya jarang dipakai. Oke, nomornya yang ini 081. Oke. Oke, ini nomornya adalah rasanya harusnya 62 depannya. Nggak bisa 0 dia. 62. Ini nomornya ini. Oke. Ini kalau masuk dia keluar di sebelah sini ya. Hi there. Ini dari ngirim ke diri sendiri ya. Nah, keluarnya kayak gini. Wis, error ini mah. Ini error nih. Ini error nih. Ini error nih. Nggak kekirim nih. Cannot read property of undefined. Coba. Oh, gara-gara saya nggak ada kuota kali. Kuotanya nggak diisi sih. Oh iya kayaknya. Oh, dia ngomong ke sini soalnya nih. Ke static WhatsApp net ini. Oke, cuman ini lagi nggak ada kuotanya. Saya nggak isi kuota nih. Jadi nggak bisa didemoin nih. Jadi kalau ada, kayaknya dia bisa ngirim. Jadi kira-kira cuman gitu aja cara ngirimnya. Nanti kalau ada WhatsApp masuk, dia akan masuk ke webhook. Tadi webhook ada di mana ya? Di sini ya tadi. Salah. Mana sih? Ini dia. Ini, salah bukan. Di sini nih kalau nggak salah.
Oh, ini webhooknya harus diisi di sini. Ini webhooknya saya harus masukin. Oke. Ini webhook harus dimasukin, jadi saya harus masukin dari sini sih sebenarnya. Klik copy. Klik to copy webhook. Oke. Ini masuk. Jadi webhook harus dicolong dari sebelah sana, terus saya masukin di sini nih. Ini dia. Oke. Nah, di sini dia ada dua yang dipakai. Session status sama message. Sebenarnya session status nggak dibutuhin, jadi ini saya buang. Jadi yang dikirim ke webhook cuma message-nya aja. Deh, sisanya nggak dipakai sih. Di sini ada banyak macam-macam, message reaction, acknowledge segala macam. Jadi saya akan kirim message-nya aja. Nah, tapi JSON waktu JSON-nya masuk, oke. Ini di save ya, update. Jadi kita harus ngedit dari si worker ini, salah. Di mana sih salah? Ini ya. Konfigurasi di session. Nih, dia pakai web JavaScript buat ngomong skripnya dia. Nah, tapi kita harus masukin webhook ini sih. Jadi kuncinya di sini nih. Ini yang buat ngirim WhatsApp yang masuk. Oke. Cuman yang dipakai cuman ini aja. Cuman supaya nggak dia terus-terusan, saya biasanya attempt-nya saya kasih cuma 2 kali aja. 2 kali attempt. Kalau sampai 15 kali, misalnya dia nggak connect, gua sampai 15 kali dia nyobain connect terus buat ngirim si WhatsApp-nya. Ini bikin kacau nih biasanya kalau kebanyakan. Ya kalau kita udah pastiin udah nyala terus-terusan, ya udah cukup kayak gini doang sih. Oke. Jadi alurnya cuma gitu doang. Kalau nerima di konfigurasi di sini pakai webhook, dia langsung kirim. Terus kalau send ini buat ngetesnya doang. Kalau send dia udah ngirim langsung sih. Karena dari QR code ini dia ngirim langsung gitu. Ini restart, yang lainnya nggak perlu sih. Ya, apps apa? Oh, ini kalau ada aplikasi tambahan yang lain sih, ini nggak dipakai. Apps disable. Apps-nya nggak saya pakai. Jadi cuman gini doang. Oke. Ini udah, apalagi ya? Udah. Kuncinya ada di sini. Nah, dan ini harus diaktifin. Ini hanya terjadi kalau kita pakai N8N yang versi 1 paling akhir lah. Kalau 2 nggak bisa, ini nggak ada nih. Tombol aktif ini nggak ada. Ini buat nemuin ini saya 1 bulan ngoprek. Ini kenapa aktifnya nggak ada terus? Karena aktif nggak ada, kita manual jadinya. Kalau ada aktifnya, dia akan nyala terus-terusan. Jadi kalau ada message masuk, bisa jalan langsung. Ini harus gue isi pulsa kalau mau jalan beneran. Berarti kalau mau demo saya harus isi pulsa. Ini lagi nggak ada pulsanya, udah. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Nah. Ini udah. Belum ada hapus data embeddingnya ya. Buat ngapus data embedding, gimana ya? Belum kepikir saya buat ngapusnya. Jadi saya mikirnya cuman datanya diupload, data bener doang yang diupload udah. Jadi saya selalu nyiapin filenya sebelum kerja. Ini filenya harus disiapin dulu semuanya. Terus diuploadin satu-satu, udah gitu nyalain aja terus 24 jam. Udah, cuma gitu doang. Kalau ngapusnya ada di mana ya? Coba tanya di ChatGPT aja ya. Saya juga belum pernah kepikiran buat ngapus. Bagaimana cara menghapus data lama hasil embedding Nomics embed apa tadi? Nomics embed text. Menghapus atau mereset ya.
reset. Oke. Ini hapus modelnya. Oh, ini mah model. Kita nggak pakai Open Web UI. Walah. Berarti ada di sini nih makhluknya nih. Ini dia. Bersihnya dari mana? Gue nggak tahu deh. Ini ada di sini sih sebenarnya. Insert data store. Jadi di sini makhluknya sih sebetulnya. Coba jadi caranya nanyanya bukan kok lama karena adanya di sini sih makhluknya atau data. Ini query data tool. Tuh kan ada di sini nih. Vector key ini. Coba bentar. Jadi saya nanya di sini ya. Insert data store. Kalau ini nggak ada nih, si ulama nggak punya. Kalau yang cara yang lain adalah saya simpennya di database. Jadi database-nya dibersihin aja sih. Cara yang lain. Kalau yang paling gampang pakai cara yang ini sih sebetulnya. Cuman dia datanya ada di sini tadi yang vektor tadi ya. Bentar. Nih. Yang vector store key. Coba. Cara menghapus reset. Apa sih kata yang dipakai? Vector store key. Key hasil ulama embed insert data store IN8N insert data store gitu ya, insert data to store ada tuh-nya ya lah tuh. Jadi kuncinya ada di sini sih vector store key ini ya. Coba bisa nggak dihapus di situ? Data store internal N8N. Waduh, harus pakai Node N8N lagi buat ngedelete. Reset dengan override. Isi key yang sama dengan value kosong. Jadi caranya gitu sih. Data statik ya, dia data statik sih. Dan dia terbatas sih sebetulnya. Wah, seru lah. Jadi nggak segampang itu ngapusnya. Tapi intinya ada di sini sih. Ada di sini. Create. Oh, bisa di search. Oh, ini ada clear store. Bego, cuman ini doang nih caranya nih. Jadi datanya data sementara, tiap kali itu harus diupload lagi sih file-filenya. Kalau mau lebih fix pakai database, ini diganti pakai database sih. Disimpannya ke database, tapi harus di embed dulu pakai Olama. Jadi yang disimpan sama database-nya itu hasil embeddingnya Olama sih. Saya belum sampai yang itu, ngopreknya males soalnya. Ya kira-kira kayak gini sih.
teknik gombalnya, kira-kira gitu. Ada, coba lihat pertanyaan chatnya. Iya, goib. Nah, coba lihat. Jadi bentuknya ya rada-rada goib gitulah, vektor database. Oke, sip. Oke, ini bentuknya kayak gini. Bukunya harusnya bentar lagi terbit bukunya. Bentuknya PDF. Nah, ada di mana sih? Ini naskah saya sih. Nah, naskahnya itu ada di sini sih. Oke, ini saya ganti usernya ke user yang ini. Pindah user. Bener user. Salah user. Nih, ini dia. Ini naskahnya bukunya yang ini. Kalau di sini bukunya diterangin instalasi dari nol ya. Jadi membangun AI chatbot WhatsApp dengan N8N, Waha dan Olama. Ini ya. Ini bukunya di sini cuma dapat berapa halaman? Ini sekitar hampir 200. Tapi ternyata di layout lagi sama Pak Yusuf supaya bisa dimasukin ke apa sih namanya? Perpustakaan Nasional buat dapat di ISBN. Ini kan hampir 180-an kalau nggak salah. Di layout lagi dapatnya 300 halaman, gelo. Parah. Soalnya mereka ada standar ininya sih sebenarnya. Jadi dapatnya 300 halaman. Nah, ini bentuknya kayak gini sih bukunya kira-kira. Yang bab 1 ini chatbot itu apa sih? Nah, kemudian tool yang dipakai apa? N8N, Waha, Olama. Bedanya pakai AI lokal sama cloud AI kayak gimana? Kalau Olama kan lokal ya. Kalau cloud tuh ChatGPT lah, Gemini itu cloud. Terus pakai GPU tanpa GPU. Kalau saya lebih mikirnya tanpa GPU sih, pakai CPU doang. Kira-kira kayak gitu. Kemudian ini ada template N8N, chatbot ini ada workflow-nya ya. Auto reply WhatsApp sementara, ada yang pakai ya lokal, pakai FAQ segala macam. Ini ininya doang nih, idenya di sini masih ide. Nah, di sini cara instalasi servernya pakai Ubuntu 24.04. Saya kebetulan pakai GPU Nvidia, pakai CUDA. Kemudian pakainya Docker biar nggak puyeng kepala. Terus ini ada struktur folder, ini masih biasa aja. Nah, kemudian di sini ini baru nyiapin sampai GPU-nya doang. Nah, di sini nyiapin sampai N8N-nya. Nah, di sebagian yang ini kita nyiapin Ngrok. Ngrok supaya dapat domain. Kan ini kita makainya, kenapa kita butuh domain? Soalnya ini menu aktif ini hanya bisa jalan kalau ada domainnya. Kalau nggak ada domainnya nggak bisa jalan nih aktif ini. Jadi domain harus diaktifin. Domainnya yang paling murah pakai Ngrok. Karena domainnya nggak dipakai sih sebetulnya. Jadi domain nggak dibutuhin sih sebenarnya buat operasional. Ini domain nggak dibutuhin, cuman supaya yang ininya on kita butuh domain, ya kepaksa dah pakai. Jadi domainnya domain apa aja juga nggak masalah sih. Jadi itu kira-kira Ngroknya. Oke. Nah, kemudian ini untuk, nah ini kan fitur aktif harus tersedia, tidak terhalang. Ini yang bikin pening kepala nih. Ini yang saya 1 bulan nih ngutak-ngatik, kenapa ini nggak mau nyala. Akhirnya sudah nyari 1 bulan, on off, akhirnya ketemu. Jadi caranya cuma gitu doang sih. Yang agak susah adalah nurunin versi. Jadi saya selalu pakai N8N latest. Latest tuh yang terakhir ya. Itu versi 2, ternyata versi 2 itu aktifnya hilang, nggak ada. Jadi harus diturunin. Itu dapatnya juga, aduh.
Ya kalau udah jadi nerangin gampang ya, tapi kalau yang belum kan bonyok juga. Gimana caranya ini dapat? Nah, jadi ini Ngrok penting, udah gitu nurunin versi sih. Nih, ini nggak ada di versi, nggak ada kata-katanya di sini. Tapi ntar kalau dibaca nurunin versi. Kalau lamanya sih nggak masalah apa aja. Ini salah nih sebetulnya. Pakainya yang lama ya, supaya bisa ngomong sama rack-nya. Kalau Gema itu nggak ngomong sama rack-nya sih ternyata. Ini Gema ini nyebelin ternyata. Tapi dia lebih bagus daripada si lama sih. Oke. Ini masih pakai Open Web UI. Kalau mau bisa dipakai. Nah, di sini bagian Waha nih. Waha yang tadi sih sebetulnya. Waha yang tadi. Oke. Instalasinya pakai Docker. Terus ada dua tadi kan. Ada worker sama session. Worker sama session aja sih sebetulnya. Oke. Ngetesnya biasanya yang kalau udah ini nggak ada pulsanya sih soalnya. Jadi tadi nggak bisa. Jadi ngetesnya tuh harus pakai yang sorry, mana sih? Ini dia. Ini ngetesnya pakai yang ini ya, send request. Oh, ini ada kelihatan nomornya 62 821 211 96 383. Ini nomor modem saya sih. Tapi nggak ada pulsanya, jadi nggak bisa komunikasi. Ini HP-nya juga HP lama, HP tua. Jadi rada-rada rada-rada bego. Oke. Ini udah, terus kita lanjut ke sini. Ini wahanya menghubungkan waha dengan N8N. N8N harus bikin domain, arsitektur, pakai webhook incoming message buat terima pesan dari waha. Buat kirimnya pakai tadi HTTP request gitu ya. Jadi ini bertahap pelan-pelan loh ini. Kalau diperhatiin babnya pelan-pelan loh ini. Jadi ini server yang perlu siapin apa aja. Terus N8N itu apa, terus instalasi Ngrok sama N8N, instalasi Olama, terus instalasi Waha, ngubungin Waha dengan N8N. Ini pelan-pelan masing-masing bab pelan-pelan ya. Kemudian menghubungkan N8N dengan Olama sebagai AI agent. Ini baru sama Olama doang. Oke, jadi cuman baru sampai sini doang. Jadi webhook masuk, AI agent masuk ke Olama, terus bisa keluarin HTTP request. Oke, jadi tahapnya sampai sini. AI agent otak percakapan segala macam, udah. Nah, kemudian di sini pakai rack yang baru. Di bab 11-nya pakai rack. Oke. Nah, ini mah contoh kasusnya bisa buat kampus, UMKM, buat tanya jawab, apa nah ini. Bisa nggak pakai CPU doang? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi harus pakai model yang kecil banget sih. Gitu. Nah, ini masih sisanya udah omongan doang sih. Jadi intinya itu aja dalam buku ini. Jadi rencananya mau bakal karena penerbitnya Pak Ucup Intech Press, penerbitnya ITTS. Jadi lagi uji nyali, mau percobaan. Kita mau jual bukunya 25.000. Tapi jadi ada webinar, bayar 25.000 dapat PDF bukunya lah, kira-kira kayak gitu. Walaupun tadi saya maunya kasih gratis, ya udahlah, itu yang pengen ini ya udahlah. Ada yang pengen uji nyali percobaan gitu. Tapi di sini ada lampiran-lampirannya. Ada workflow N8N ChatGPT, saya akan kasih lihat ya di sini. Nah, ini workflow-nya dikasih. Ini workflow-nya lengkap, tinggal copy paste aja. Ini copy paste aja. Ini ada sistem prompt di N8N di AI agent, kita bikin sistem prompt. Ini misalnya Anda adalah asisten helpdesk resmi berbasis AI. Ini kebetulan sistem prompt-nya buat ITTS. Kalau buat UMKM ya nanti diganti dari UMKM apa segala macam, sumber jawabannya. Nah, ini nih Koretul di AI agent, fokus scope-nya apa aja, dia harus nanya ke rek apa segala macam, diterangin di sini nih. Nah, ini ada di mana makhluk ini? Ini sistem prompt ya. Ini adanya di sini nih. Nih, kita
ini di bawah sini ada sistem message. Nah ini dia. Nih bawah ini ya. Anda ada sistem message kita isi di sini. Anda ada asisten resmi berbasis saya untuk Institut Teknologi Tangerang Selatan. Fokus skopnya apa aja. Ini perhatiin ada ininya ya. Ada apa sih? Kurung kotak, huruf besar. Ini penting ini. Ternyata harus kayak gitu nulisnya ternyata. Oke. Terus di sini ada yang penting juga ini buat pertahanannya, tolak pertanyaan. Pertanyaan yang sifatnya informasi topik politik, agama, investasi, opini pribadi nggak boleh dijawab. Informasi internal sensitif yang tidak tersedia dalam knowledge nggak bisa dijawab. Jadi apa yang harus tidak boleh dijawab dikasih tahu. Kalau nggak dia jawab macem-macem, ngaco dia jawabannya. Terus promnya kayak di mohon maaf informasi tersebut belum tersedia dalam sistem kami, dikasih tahu cara jawab yang sopannya kayak gimana. Jadi sistem promnya dikasih tahu ini. Oke. Jadi ini ada di sini nih sistem prom ini. Oke. Terus nah ini file teksnya. File teksnya bentuknya kayak gini. Nama ini dikasih kayak gini nih. Jadi ini teh kayak apa ya? Tadi kan ada list-list. Ini buat waktu ngajarin, waktu ngembed. Ini jadi kayak arahan. Oh oke, ini namanya siapa? Ini tipenya apa? Lokasinya di mana? Kontaknya apa? Fokus kampusnya apa? Fakultasnya apa? Segala macam. Jadi dikasih kuncinya ada di sini nih. Di kurung kotak tadi terus baru informasinya kita kasih selalu digituin ternyata mintanya kayak gitu dia. Oke, nih saya seadanya informasinya saya masukin nyolong dari web sih sebetulnya. Ini nyolong dari web saya masukin. Nah ini dosennya siapa aja, ini mah buat contoh aja sih. Nah sebelum sampai cara yang paling blow on kayak gini, ini file teks di-upload, saya cobain pakai ini waktu itu Google Doc. Jadi Google Doc juga bisa sih dipakai, cuman Google Doc nyebelin banget ternyata. Karena kita harus otentikasi. Mana ya otentikasinya? Itu setengah mati otentikasi, pakai OAuth 2 Google Doc. Ini otentikasinya nyebelin banget, setengah mati dan gagal melulu sih. Ini gagal sih, susah banget. Saya nyerah akhirnya. Tapi kalau ada yang bisa ngikutin ini, ya kemungkinan besar bisa sih otentikasinya. Jadi Google Doc saya udah coba, tapi setengah mati otentikasinya. Akhirnya karena putus asa, udah pakai file teks biasa aja, di-upload aja langsung. Nah, yang belum ada di sini adalah reknya pakai database. Kenapa saya nggak sampai rek pakai database? Soalnya mikirnya sederhana aja sih. Ini kan buat UMKM yang mungkin datanya nggak terlalu banyak. Jadi kayaknya kita nggak perlu database. Cuman konsekuensi yang terjadi adalah karena nggak ada database-nya, kalau mati, shutdown, tiap kali harus diupload lagi tuh semua dokumen buat reknya harus diupload lagi ke sini. Semua dokumennya diupload supaya reknya keisi lagi baru bisa ditanyain yang bener. Kalau nggak dia bego gitu. Jadi kira-kira gitu masalahnya. Yang harus dicobain adalah mainan pakai database di situ. Ada sih caranya. Tapi saya udah mulai kecapean. Gara-gara nyariin makhluk aktif ini. Kuncinya ini aktif ini loh. Kalau enggak, dia nggak mau nyala 24 jam soalnya. Supaya bisa nyala 24 jam harus ada aktif ini. Kalau enggak kacau. Itu ceritanya. Ada pertanyaan nggak? Coba cek lagi. Ini itu mah contoh sih, chatbot ITTS itu contoh. Bukunya sudah publik, lagi di-apply buat dapat ISBN dari siapa namanya? Perpusnas. Chat pages dev, coba lihat. Ini pakai rek nggak? Pakai rek nih kayaknya. Pakai rek ya. Bias kalau yang benar harus pakai rek sih. Kagak. Berani mati lu kagak pakai rek. Ya coba ngetes ya. Coba ngetes ya.
Oh, ini mah udah disiapin ya. Ini kayak chatbot banget yang ini mah. Coba chat Di baru. bawahnya bisa chat tuh, Prof. Oh, ada di bawahnya ya. Coba, coba, coba. Di mana alamat TTS gitu. Wah, ada. Pinter juga dia. Oh, ada Google Map-nya. Buka di Google Map. Oh, oke lah. Coba. eh ada lab apa saja di ITTS? Wih, oke juga lah. Nah, ini kalau ini kan lewat web ya. Kalau yang tadi kan lewat WhatsApp. Kenapa kita tidak pakai web? Soalnya sebagian besar usaha kecil menengah itu berinteraksi sama sama customernya lewat WhatsApp, bukan lewat web. Jadi orang biasa tuh komunikasi pakai WhatsApp. Ya udah kepaksa dah. Nah, cuman yang jadi masalah dengan WhatsApp adalah diblokir. Ini nyebelin banget tuh. Kalau kita disangka spammer jadi diblokir. Jadi kita nggak bisa yang pertama kali bereaksi. Jadi dia harus dibikin supaya dia hanya mau HTTP request ini hanya akan terjadi kalau ada pertanyaan masuk. Kalau nggak ada pertanyaan masuk dia nggak akan kirim HTTP request. Gitu aja sih. Kalau nggak diblokir sama WhatsApp dikira spammer. Itu aja WhatsApp. Kecuali kita bayar ya. Kalau ini kan kita yang gratisan, Wah tuh bisa yang gratis, ada yang versi bayar. WhatsApp juga ada yang versi bayarnya juga. Kalau bayar mungkin kita nggak akan diblokir sih. Cuman kalau versi-versi yang murah-murah yang gratis-gratis kan ya udah harus jangan jadi spammer kalau nggak kacau. Itu keren juga ya. Kita tes chat page dev. Oke. Yang gua giniin aja deh. Taruh di ini ya, di Twitter ya. Sorry, salah. Helpdesk, tulisannya apa ya? Helpdesk kali ya. Ini karya siapa sih? Oh, tadi mana sih? Coba, 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 coba. Tuh Profesor Farid Jaki, Prof. Farid Jaki. Oke, Farid Jaki ya. Oke, coba, coba. Helpdesk. Salah, maaf. Dijajal, mampus dah lu. Oke, kirim, taruh di LinkedIn lah. Overload habis ini. Ini apa tugas kampus apa gimana sih? Proyek? Iya, Prof. Mata pelajaran kecerdasan buatan tuh, Prof. Siapa? Dosennya siapa? Bukennya deh kalau Oh, salah. bukannya. Oh, ya udah bagus lah. Ntar gua ini ya, gua posting lagi. Kalau mau gombal, minta komentar orang-orang, testimoni, gitu. Jadi ini bikin jadi buku juga bisa lah. Atau kalau enggak, kalau ada testimoni bisa pakai jadi paper journal juga kan, itu bisa jadi apa ya, data buat paper journal juga. Jadi kalau ngerjain sesuatu, kalau bisa diarahin jadi paper journal deh, biar gantiin skripsi. Soalnya kalau paper journal kita nggak akan dihajar sama dosen-dosen, kalau skripsi masih diajar. Itu aja sih. Oke, sip. Aman ya? Ya udah kita tutup saya sekian dulu ya. Gue capek. Ini kan harusnya UAS ya. Tolong dikerjain itunya ya, UAS. Ntar gue lihat dulu Bukan nih. Februari, Prof. Hah? Bukannya Desember? Desember lagi Januari. Gue nggak tahu deh, katanya UASnya pokoknya akhir-akhir bulan ini kayaknya. Yang tahu Kaprodi, saya aja kagak tahu. Rektornya kagak tahu. Oke, coba masuk sini.
Yang kelas ini lebih lebih serius ngerjainnya daripada yang kelas reguler 2025 ya. Dua. Nih, grades. Tolong kerjain aja. Ntar. Satu orang, dua Rio Hilman, siapa lagi nih? Andi Liani, ini siapa nih? Calvin Putra, nih Beben, nih Ahmad Rido, nih Haidir, ya pokoknya nilainya. Jadi kalau bisa UAS sama UTS-nya dikerjain deh. Nih ngomong jujur dulu ya, UTS sama UAS soalnya sama. Jadi ini kalau misalnya UTS sudah dapat 83, kemungkinan besar UAS-nya bakal dapat sekitar segitu juga sih. Itu. Jadi kalau kalau enggak ya nilainya jeblok. Kalau mau bagus ya ini apa sih, kuis-kuisnya dikerjain juga sih. Soalnya kalau UTS UAS dikerjain dua-duanya dapat 100, nilai maksimumnya 70. Kalau UTS UAS doang dikerjain nilai maksimum 70. Kalau dikerjain juga kuis bisa dapat 100 gitu. Nih, oh nih Profesor Farid Zaki 91,8 tuh udah bagus, udah boleh nggak usah kuliah, saya udah dapat bagus. Oke, sip. Oke, terima kasih. Minggu depan saya kayak gini doang sih. Kalau ada pertanyaan silahkan pakai email segala macem. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita sampai hari sekarang. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Sama-sama.